Halo semuanya, saya Irvani. Kali ini saya akan berbagi alasan mengapa saya mengambil program doktor dan juga saya akan berbagi tips and triknya bagaimana agar bisa menyelesaikan program doktor ini secara cepat. Check it out. Mengambil pendidikan yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi kita. Pendidikan pada jenjang doktor dalam hal ini juga akan membantu meningkatkan knowledge, skill, dan juga attitude kita. Kita mengambil program doktor tidak untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ketika kita mengambil program doktor, niatan kita harus diluruskan bahwa hal itu adalah untuk mengupgrade kompetensi kita. Namun demikian, dengan kompetensi yang lebih tinggi, tentu peluang kita untuk berkontribusi lebih besar untuk masyarakat juga akan lebih tinggi. Itulah hal utama yang mendasari saya untuk mengambil program doktor. Beberapa program master, short course, executive education, dan segala macamnya memang relevan dengan konteks bisnis karena lebih applicable. Namun, beberapa pendidikan tersebut biasanya membekali kita dengan beberapa teori, framework, ataupun model yang sifatnya sudah jadi. Dalam hal ini, pendidikan itu adalah dia mengasumsikan bahwa beberapa teori, model, dan juga framework tersebut dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan bisnis. Yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Permasalahan bisnis itu sifatnya tergantung dari aspek konteks. Tidak semua permasalahan bisnis bisa diselesaikan dengan teori, model, atau framework yang sudah ada. Program doktor berbeda dengan program master, short courses, dan juga yang lain-lainnya, yang biasanya mereka lebih banyak membekali kita dengan given models. Di program doktor, kita dituntut untuk mempertanyakan ulang mengenai beberapa asumsi dasar yang digunakan di beberapa teori, model, maupun framework. Dalam hal ini, kita dituntut untuk bertanya, apakah teori atau model bisnis yang ada saat ini benar-benar sudah relevan dengan konteks permasalahan bisnis yang kita hadapi? Apabila permasalahan bisnis yang baru kita hadapi ini sifatnya sangat konteks spesifik, baru, dan segala macamnya, maka kita bisa tahu bahwa beberapa teori atau model atau framework yang sudah ada ternyata tidak applicable, tidak sepenuhnya selaras untuk digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, dalam hal ini program doktor ini akan menyiapkan kita untuk membangun teori baru, membangun model baru, membangun framework baru, sehingga bisa sesuai untuk digunakan untuk menghadapi permasalahan bisnis yang kita temukan. Well, contoh paling gampang misalnya selama ini kita mengenal beberapa sistem pengelolaan kinerja seperti balance scorecard, Malcolm Baldrige, performance prism, dan segala macamnya. Beberapa model tersebut dalam hal ini dirancang sesuai dengan konteks bisnis yang ada di organisasi di barat, yaitu mereka disusun berdasarkan beberapa perusahaan yang ada di sana, General Motors, dan segala macamnya. Karena kita di Indonesia ini memiliki beberapa konteks khusus, dalam hal ini belum tentu bahwa model yang dibangun dari konteks yang ada di barat tersebut langsung cocok diaplikasikan dengan konteks yang ada di Indonesia. Di program doktor, kita dituntut untuk melakukan challenge terhadap asumsi dasar tersebut, yaitu kita harus mengetahui apakah konteks khusus yang ada di Indonesia ini sesuai dengan beberapa model yang ada. Setelah itu kita juga dituntut untuk mengetahui apakah ada peluang untuk mengimprove dari model tersebut atau membangun model baru yang sesuai dengan konteks yang kita alami. Itu adalah contoh realnya. Apabila kita menemukan bahwa ternyata belum sesuai, maka kita dituntut untuk membangun model baru. Itulah esensi dari program doktor. Well, depends. Beberapa mahasiswa program doktor mungkin membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 10 tahun untuk menyelesaikan program doktor tersebut. Namun demikian, tidak sedikit juga yang tepat waktu menyelesaikannya dalam waktu 3-4 tahun. Saya menyelesaikan program doktor dalam waktu 1,9 tahun. Dalam arti ini kurang dari 2 tahun.
Menilai kualitas research yang ada di program doktor ini sangat variatif. Kita bisa menggunakan angel yang berbeda-beda. Namun demikian, agar fair, biasanya kita menggunakan mekanisme apakah hasil research kita itu diakui oleh pihak lain yang sifatnya reputable. Nah, dalam hari ini, selama saya 1,9 tahun menyelesaikan program doktor, riset saya sudah dipublikasikan di 5 jurnal Scopus Index Journal. Dari 5 jurnal tersebut, satu merupakan jurnal dengan kategori Q1 Scopus atau top 25% jurnal terbaik yang ada di dunia. Kemudian 4 jurnal yang lainnya masuk ke kategori Scopus Q2 atau top 50% jurnal Scopus. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam periode 1,9 tahun tersebut, riset yang dihasilkan bukan riset ala kadarnya, tapi riset berkualitas internasional dan juga masuk ke top 25%. Tips umumnya dalam hari ini adalah segera dimulai dan dikerjakan. Tidak perlu terlalu lama bingung. Nggak perlu kita kebanyakan mikir, kebanyakan merenung, kebanyakan mencari inspirasi dan segala macamnya. Tinggalkan kebiasaan itu. Start doing. Make progress every day. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita harus membuat progress. Progresnya jangan progres bingung, tapi progresnya adalah progres tulisan. Itulah tips utamanya. Tips khususnya ketika saya menempuh program pendidikan doktor, saya memutuskan untuk memulai mencicil disertasi ini dari awal. Yang pertama, di awal saya biasanya mengumpulkan semua papers yang berkaitan dengan topik yang akan saya teliti. Saya kumpulkan dari beberapa sumber, baik itu yang ada di Google Scholars, baik itu yang ada di Elsevier, baik itu yang ada di ProQuest, semuanya sebanyak-banyaknya saya kumpulkan. Saya tidak saring secara rigid di depan, tapi semuanya saya kumpulkan. Nah, pada tahap ini biasanya paper-paper tersebut kemudian saya download, saya klasifikasikan di suatu tools gitu ya, berdasarkan kategorinya. Setelah terkumpul kira-kira lebih dari 300 papers, baru kemudian saya mulai baca. Saya bacanya juga tidak langsung semua paper itu saya baca dari halaman 1 sampai halaman akhir, tapi di awal saya hanya sifatnya adalah membaca hal utamanya. Saya biasanya membaca abstraknya. Ketika saya membaca abstrak, saya biasanya langsung menuliskannya. Apa sebenarnya paper ini masalahnya, dia itu ingin mengadres hal apa, masalah apa. Terus apa metode yang mereka gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya juga tulis juga hasil dari penelitian itu apa dan apa limitasinya, apa yang bisa dikembangkan ke sana. Nah, saya baca itu, kemudian langsung saya summary-kan, saya tulis itu di suatu naskah disertasi. Biasanya saya langsung jump ke bab 2 dari disertasi. Jadi saya nggak mulai dari bab 1, tapi langsung ke bab 2 bagian literatur review. Ini gampang. Saya baca, langsung saya tulis. Baca, langsung saya tulis. Nggak saya pikirkan apakah relevan atau enggak, saya tulis dulu aja semuanya. Itu adalah tahap awalnya. Nah, setelah itu dilakukan secara rutin, biasanya kita baca, kita tulis, kita baca, kita tulis, kita nggak sadar bahwa lama-lama ternyata buku disertasi kita itu akan semakin tebal, karena semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita tulis. Ini kita sudah mencicil bab 2-nya. Nah, setelah hal tersebut, biasanya kita akan bisa mengetahui gap-nya apa, gitu ya. Jadi setelah kita ada banyak literatur, ada limitasinya, kemudian kita bisa summary-kan gap-nya mereka itu ada di mana. Gap inilah yang kemudian akan masuk di bab 1. Inilah permasalahan utama dari disertasi atau penelitian kita. Permasalahan utama ini harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu metodologi dan juga research design. Inilah kunci dari S3 atau disertasi atau pendidikan doktor. Kita harus bisa merancang suatu desain research design, dan juga metodologi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini biasanya yang memerlukan kreativitas. Kita harus merancang secara konsep di metodologi ini. Jadi setelah tadi literatur masuk ke bab 2, geser lagi balik ke bab 1 untuk menemukan gap, baru setelah itu masuk ke bab 3 untuk merancang. Tapi jika rancangan metodologi kita itu sudah tepat, biasanya penelitian kita itu akan otomatis jalan. Bab 4 dan bab 5-nya langsung bisa kita selesaikan dengan cepat, karena data itu hanya bagian kecilnya. Yang susahnya biasanya ada di metodologi, itu butuh kreativitas.
biasanya banyak yang bilang bahwa yang menghambat pendidikan doktor ini adalah terkait dengan publikasi. Sebenarnya nggak demikian. Apabila kita itu sudah menjalankan step-step penelitian itu secara tepat, publikasi itu bisa sambil jalan. Misalnya, ketika kita selesai melakukan review literatur, ini baru bab 2, biasanya gap yang kita temukan itu bisa langsung dipublish di jurnal. Jadi kita nggak harus menunggu sampai metodologinya jadi, nggak harus menunggu sampai hasilnya jadi. Hanya literatur review dan gap itu sudah bisa masuk ke jurnal yang reputable. Jurnal Q1 banyak yang menerima literatur review, jangan salah. Jadi bab awal ini sudah langsung bisa kita susun. Bab 2 dan juga bab 1 langsung kita masukkan ke jurnal. Selama kita menulisnya bagus, hasilnya gapnya itu sound, original, dan menarik, baik itu dari sisi empiris maupun teoritis, biasanya jurnal-jurnal Q1 akan menerimanya. Nah, habis itu setelah kita bab 2 dan bab 1, kita masuk ke metodologi. Di metodologi, ketika kita membuat usulan baru, framework baru, ini bisa kita jual juga di paper. Jadi nggak perlu menunggu sampai hasilnya ada datanya, nggak perlu. Kita buat model baru, ini bisa kita jual juga ke jurnal Q1 ataupun Q2 Scopus. Nggak masalah, mereka bisa menerima model ataupun framework yang sifatnya konseptual. Jurnal Q1 saya sifatnya adalah konseptual, jadi tidak harus menunggu sampai data selesai. Itu bisa kita selesaikan. Yang terakhir, ketika data sudah masuk, kita sudah masuk ke lapangan, nah ini bisa kita tulis lagi menjadi satu paper terpisah. Jadi paling enggak minimal kita sudah bisa mendapatkan 3 paper. Kalau misalnya kita mendapatkan paper yang lebih banyak, masing-masing tahapan nanti bisa kita split. Jadi publikasi bukan menjadi suatu hal yang masalah selama kita menjalankannya dari awal sudah benar. Absolutely. Saya akan mendorong banyak orang, sebanyak-banyaknya orang untuk mengambil program doktor. Negara kita ini sangat unik dan kaya akan konteks. Negara kita berbeda, baik itu masyarakatnya, kehidupan sosialnya, pribadi orangnya sangat berbeda dengan Barat. Jadi kita sangat kaya akan konteks. Kekayaan konteks tersebut dalam hari ini memerlukan pendekatan-pendekatan baru. Dalam hal ini, semakin banyak orang yang mengambil program doktor, maka keilmuan negara kita akan semakin kaya. Pengetahuan yang lebih banyak tersebut akan membuat kita lebih produktif. Kita akan menunggu model-model baru, framework baru, dan teori baru yang dihasilkan oleh lulusan doktor di Indonesia, yang kemudian itu bisa menunjang produktivitas bisnis, produktivitas usaha, dan segala macamnya. Sehingga ke depan kita bisa menjadi negara yang maju. Demikian mengenai sharing saya, alasan mengapa saya mengambil program doktor, bagaimana tips and triknya, dan segala macamnya. All in all, program doktor bukan merupakan suatu hal yang sulit. Jika orang yang biasa-biasa saja seperti saya bisa menyelesaikan 1,9 tahun, nggak perlu waktu lama-lama, dengan kualitas riset yang baik, maka semuanya bisa. Mari kita sukseskan, kita perkaya keilmuan Indonesia agar negara kita bisa menjadi lebih produktif. Bye.